Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Pendopo akan membahas mengenai pajak dan bagaimana pajak digunakan sebagai salah satu alat untuk menghadirkan rasa keadilan, menjadikan ini sebagai pendapatan dari pemerintah atau negara yang bisa dipakai untuk membangun pemerataan. Jadi pajak di Jakarta kita buat kebijakannya untuk menghadirkan rasa keadilan. Saya akan mulai dengan PBB, pajak bumi dan bangunan. Saya perlu garis bawahi di sini bahwa setiap kita memiliki kebutuhan dasar. Dan salah satu hak dasar bagi kita adalah rumah, papan. Jadi ada sandang, ada pangan, ada papan. Dan hak dasar tentang rumah, seperti juga udara, rumah, itu kebutuhan yang semua orang membutuhkan. Air itu sama. Karena itulah ketika kita mengatur kebijakan perpajakan ini ada beberapa hal yang kita lakukan perubahan secara signifikan. Ini sesungguhnya kita sudah siapkan di tahun 2020. Tapi kemudian ada pandemi sehingga kita tunda pelaksanaannya ke tahun 2022. Jadi baru tahun ini kebijakan itu bisa dilaksanakan. Ada hal yang paling dasar di sini. Pertama adalah setiap orang itu memang butuh ruang untuk tinggal. Setiap keluarga butuh ruang untuk tinggal. Miskin, kaya, di tengah kampung padat, di tengah komplek yang besar, mereka semua, setiap manusia membutuhkan itu. Karena itulah kebijakan pertama yang kita buat adalah ada tanah bangunan yang tidak boleh dikenai pajak bumi bangunan karena itu kebutuhan dasar hidup manusia. Kita tentukan ukurannya adalah 60 meter dari tanah itu tidak diberikan pajak, nol pajaknya. Kemudian 36 meter bangunan, itu nol pajaknya. Jadi kalau ada sebuah rumah, sebutlah ukurannya 200 meter persegi tanahnya, maka 60 meter pertama tidak kena pajak, 240 meter persegi berikutnya itu yang baru kena pajak. Yang 60 meter pertama itu adalah kebutuhan hidup manusia. Lalu misalnya bangunannya, sebutlah bangunannya ukurannya 100 meter. Maka 36 meter persegi pertama itu tidak kena pajak, nol pajaknya. Yang kena pajak berapa? Yang kena pajak sisanya, yaitu 64 meter persegi. Itu yang dipajakin. Jadi kita ingin mengirimkan pesan bahwa setiap keluarga di Jakarta, setiap orang di Jakarta, berhak tinggal di rumahnya dan tidak terusir karena pajak. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah reform pertama yang kita lakukan, di mana PBB dienolkan untuk kebutuhan dasar. Nah, penentuan 60 meter persegi pertama untuk tanah dan 36 meter persegi pertama untuk tanah, itu ketentuan yang kita rujuk dari peraturan di Kementerian PUPR mengenai rumah sehat sederhana. Dengan asumsi penghuninya 4 orang, lalu luas minimal bangunan adalah 36, dan luas tanah kafling minimal adalah 60 meter persegi. Dengan prinsip itu, maka meskipun tinggal di perumahan yang PBB-nya itu merujuk kepada NJOP, nilai jual objek pajak, itu tinggi, misalnya perumahan mewah, tetap 60 meter persegi pertama dari tanahnya, pajaknya nol. Karena sebagai manusia, dia berhak untuk mendapatkan ruang untuk hidup. Dan 36 meter persegi pertama juga gitu, nol pajaknya. Begitu juga dengan mereka yang punya rumah, misalnya bangunannya hanya 35 meter persegi, maka otomatis dia nol pajaknya. Berapapun nilai tanahnya otomatis nol. Kalau punya lahan hanya ukuran 50 meter persegi, otomatis pajak buminya nol.
Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial. Republik ini dibangun untuk memberikan perasaan keadilan. Tanah dan bangunan yang dipakai untuk rumah tinggal adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berbeda kalau rumahnya dipakai untuk kegiatan usaha. Maka dia diperhitungkan pajak karena dipakai untuk kegiatan usaha. Tapi kalau untuk hidup, untuk tinggal, ya memang sebagai manusia butuh. Saya garis bawahi pada seluruh jajaran. Kita tidak ingin ada orang-orang terusir dari kota kita hanya karena PBB-nya dinaikkan terus-menerus sehingga mereka tidaklah sanggup lagi untuk membayar pajak bumi bangunan lalu terusir dari Jakarta. Karena peningkatan NJOP yang tinggi punya konsekuensi pada PBB yang tinggi, punya konsekuensi kepada siapa yang bisa tinggal di kota kita. Itu kebijakan pertama. Kebijakan yang kedua adalah pembebasan PBB untuk rumah yang bernilai di bawah 2 miliar. Sampai dengan 2 miliar, maka PBB-nya 0. Tidak bayar PBB. Dan memang saya memandang kebutuhan manusia itu untuk kota seperti Jakarta harus difasilitasi dengan benar. Kalau rumah dipakai untuk kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah, maka dia dikenai pajak. Tapi kalau rumah untuk hidup, untuk melangsungkan kesehariannya, ya tidak perlu dipajakin. Pemerintah mendapatkan pendapatan dari tempat lain. Memang paling gampang menaikkan PBB. Begitu PBB dinaikkan, mau tidak mau orang harus bayar, orang tinggalnya di situ. Tapi ini tidak akan menghadirkan rasa keadilan. Ini akan bisa membuat Jakarta menjadi kota yang hanya dihuni oleh mereka-mereka yang mampu membayar pajak dengan harga yang tinggi. Karena prosesnya gradual tuh. Peningkatan pajak itu jalannya pelan-pelan. Tanpa kita sadari, lama-lama yang sosioekonominya lemah terusir dari kota ini. Hanya karena pajaknya tinggi untuk rumah dan bangunan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jakarta harus bisa menjadi rumah bagi semua dan Jakarta harus bisa meningkatkan kesejahteraan untuk semuanya. Ketika mereka tidak harus membayarkan pajak, maka uangnya bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Dan pemerintah nanti cari sumber yang lain. Tapi untuk tempat tinggal, maka kebijakannya justru kita berikan kelonggaran di situ. Nah, di samping itu yang ketiga adalah kebijakan pemberian insentif karena kita dalam situasi recovery dari COVID. Ini untuk rumah yang nilainya di atas 2 miliar, maka mereka satu dicek 60 meter persegi pertama tanahnya 0, bangunannya 36 meter persegi pertama 0, lalu dikurangi 10%. Jadi kalau misalnya pajak bumi bangunannya itu nilainya 10 juta rupiah, maka dia hanya membayarkan cukup 9 juta rupiah. Ini untuk semua jenis rumah yang ada di Jakarta. Berikutnya adalah pembebasan PBB untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga dari orang-orang yang berjasa untuk Republik ini. Jakarta adalah tempat di mana begitu banyak keluarga, turunan, dan pribadi-pribadi orang-orang yang berjasa atas Republik ini. Keluarga pahlawan, keluarga pejuang, keluarga veteran, keluarga orang-orang yang berjasa buat Republik ini banyak sekali di Jakarta. Di sisi lain, mereka banyak tinggal di tempat-tempat yang dulunya biasa-biasa saja, tapi kemudian menjadi daerah yang elit, yang mahal, dan pajaknya menjadi mahal. Sebutlah misalnya Menteng. Banyak keluarga pejuang, orang-orang berjasa yang satu-satu terusir dari rumahnya karena mereka tidak mampu lagi membayar PBB. Bayangkan,
Mereka tidak membeli rumah itu baru dengan harga mahal, bukan. Ini adalah rumah warisan orang tuanya yang dulu berjasa untuk bangsa dan negara. Mereka tinggal di tempat itu, tetapi karena kawasan itu menjadi kawasan yang NJOP-nya makin hari makin tinggi, lalu mereka terusir. Ironis sekali, bagaimana orang tuanya berjuang untuk kemerdekaan tanah ini, dan anak turunannya terusir dari tanah yang diperjuangkan oleh orang tuanya. Republik ini tidak bisa membiarkan itu. Karena itu saya sampaikan pada semua, yuk kita ubah. Mari kita hadirkan rasa keadilan. Bagi mereka yang baru pindah ke tempat itu, membeli properti dengan harga pasar hari ini, maka mereka berhak kena pajak. Tapi bagi mereka yang merupakan keluarga orang-orang berjasa yang tinggal di tempat itu, mereka tak patut untuk kena pajak seperti itu. Jangan mereka dihukum dengan pajak tinggi hanya karena kawasannya berubah menjadi kawasan yang mahal. Nah, inilah yang kemudian menjadi inspirasi untuk kemudian kita lakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk keluarga pejuang. Keluarga orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Siapa saja mereka? Pertama, tentu saja para perintis kemerdekaan. Orang-orang yang berjuang untuk membangun negeri ini, untuk kemerdekaan kita. Para keluarga pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan dari negara, kemudian juga para veteran, purnawirawan TNI Polri, pensiunan PNS, juga guru, dosen, tenaga kependidikan, orang-orang yang mendidik kita semua. Kita semua bisa berada di tempat yang kita sekarang jalani karena jasa para pendidik. Mereka dibebaskan pajak sampai dengan 3 generasi. Jadi, bila mereka menempati sampai dengan 3 generasi, maka pajaknya 0. Dan saya menemukan banyak sekali para pensiunan PNS, para purnawirawan yang dulu ketika mereka bekerja membeli tanah di kawasan pinggir Jakarta. Ada contoh nih komplek pegawai DKI. Tempatnya di Kelapa Gading. Pada waktu mereka membeli itu tahun 70-an, awal 80-an, tempat itu tempat yang sepi, rawa-rawa. Sekarang Kelapa Gading ini menjadi salah satu tempat yang sangat tinggi NJOP-nya. Bayangkan, mereka yang tinggal di tempat itu, hanya karena dulu mereka mengkredit dan bisa beli tempat yang sekarang strategis, menjadi orang-orang yang tidak mampu membayar pajak. Apa yang terjadi? Satu-satu rumahnya dijual. Begitu satu-satu rumahnya dijual, mereka terusir. Karena itu saya sering sampaikan, peningkatan PBB terus-menerus adalah sebuah cara sopan untuk mengosongkan kota ini dari orang-orang yang pendapatannya terbatas. Dan para pensiunan, PNS, pensiunan atau purnawirawan adalah orang-orang yang banyak sekali tak mampu membayar PBB semata-mata karena tempatnya yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang menjadi tempat yang strategis. Dan kita yang seharusnya membayar balik atas jasa mereka, justru kita, ini pemerintah nih, justru memajaki mereka tinggi, sehingga orang-orang yang berjasa itu terusir dari tanah dan rumah yang mereka miliki. Ini yang kita hentikan. Kita tidak ingin saudara-saudara kita, orang tua kita yang berjasa dan keluarganya terusir dari rumahnya sehingga mereka harus pindah ke tempat lain. Kebijakan ini kami lakukan bukan tahun 2022. Ini sudah kami mulai sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018, semua pribadi berjasa dan keturunannya yang masih tinggal di rumahnya dan rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan bisnis, tapi dipakai untuk tinggal, maka mereka tidak dikenakan pajak. Justru kami yang sering sampaikan pada mereka, terima kasih. Karena saya beberapa kali ketemu dengan pribadi-pribadi yang dulu berjasa. Lalu pada saat bertemu, saya ketemu dengan purnawirawan, dengan veteran, para pensiunan yang bilang,
Terima kasih Pak Anies, sekarang kami tidak terbebani dengan bayar pajak. Bahkan ada satu orang pensiunan yang dia harus menabung setiap bulan itu 8 juta rupiah karena pajak rumahnya sekitar 100 juta per tahun. Dan dia bilang, saya tidak tahu bagaimana harus terus-menerus membayar seperti ini. Lalu saya sampaikan pada mereka, Bapak jangan berterima kasih pada saya. Justru saya yang harus berterima kasih pada Bapak. Kami, seluruh rakyat Indonesia hari ini, berhutang budi pada Bapak, pada Ibu. Ini adalah cara kami untuk sedikit membayar balik sebagai penghormatan kami kepada Bapak, kepada Ibu yang dulu berjasa. Bukan besaran rupiahnya, tapi penghargaannya. Dan mereka sejak 2018 terbebaskan dari PBB, dan kami berharap sekali dengan cara seperti itu, maka mereka tidak terusir dari rumahnya, tetap bisa tinggal di rumah sebagaimana orang tua orang tuanya dulu. Jadi, pajak ini bukan semata-mata soal pendapatan untuk pemerintah, tapi begitu sampai kepada pajak bumi dan bangunan, ini adalah tentang kebijakan kita memutuskan siapa boleh tinggal di mana. Itu adalah sesungguhnya narasinya. Ketika kita menetapkan PBB, itu kita memutuskan siapa boleh tinggal di mana. Dan saya ambil putusan bahwa yang tinggal di Jakarta adalah siapa saja. Kita berikan kesetaraan kepada semua. Silahkan bekerja di sektor perekonomian, meningkatkan kesejahteraan. Tapi begitu sampai rumah tinggal, sebagai manusia membutuhkan tempat tinggal yang layak dan tempat tinggal yang tidak membebani. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita bisa memberikan rasa keadilan. Nah, ini kita bicara tentang PBB. Sekarang saya akan bicara tentang bagaimana pajak juga dipakai sebagai instrumen, sebagai alat untuk mendorong pembangunan kota yang sustainable, yang berorientasi ramah lingkungan, yang bisa kemudian membuat kita punya kota yang lebih layak untuk ditinggali. Jadi kita buatkan beberapa regulasi yang bisa harapannya mendorong itu, perubahan perilaku, mendorong kegiatan yang ramah lingkungan. Misalnya, kita mewajibkan pada pelaku usaha yang pertokoan misalnya, toko swalayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, untuk menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan. Nah, apa yang kita berikan insentifnya? Bila Anda menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan, maka pajak reklamenya didiskon 25%. Jadi, kita berikan insentif. Anda cukup bayar 75% dari tagihan. 25% itu off, dipotong. Kenapa? Karena Anda ikut di dalam membangun kebiasaan menggunakan materi-materi yang ramah lingkungan. Kemudian juga biaya balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Semua kendaraan berbasis listrik di Jakarta ini pajak 0. Lalu di tempat-tempat yang sudah terlayani dengan air pipa, maka pajak air tanahnya ditingkatkan supaya mereka menggunakan air pipa, bukan menggunakan air tanah. Ini contoh bagaimana kita menggunakan pajak untuk mendorong aktivitas yang ramah lingkungan. Dan saat ini kita sedang dalam proses penyusunan kebijakan juga terkait dengan kewajiban bagi dunia usaha yang memiliki kawasan usaha untuk mengolah sampahnya, mengelola sehingga tidak harus dikirimkan ke tempat pengolahan sampah di luar, TPS. Ini ada pergubnya, Pergub 102 tahun 2021 yang mengharuskan sampah itu dikelola di kawasan. Nah, kita sedang susun kebijakannya, sebentar lagi akan keluar, yang bila tidak dilakukan, maka PBB-nya akan ditingkatkan. Sehingga bila itu dikerjakan, maka itu bagian dari tanggung jawab. Karena kita tahu bahwa setiap kawasan usaha pasti ada residu
dan residu itu harus dikelola dengan baik. Nah, ini bagaimana pajak untuk membangun kota yang berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah bagaimana uang pajak yang sudah kita terima digunakan untuk membangun pemerataan, untuk memberikan kesempatan bagi yang kecil untuk tumbuh berkembang, memperkecil jurang ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial. Jadi uang pajak ini kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa keadilan, yang memberikan rasa pemerataan. Misalnya di tahun 2021, pemerintah kita mengalokasikan anggaran 44,7 triliun untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya menopang mereka yang saat ini belum bisa mandiri dan tumbuh berkembang dengan baik. Ada 18 triliun digunakan untuk sektor pendidikan, fasilitas pendidikan, biaya operasional sekolah, bantuan biaya personal pendidikan. Itu 18 triliun. 12 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jembatan, flyover, penanganan banjir, pengolahan sampah, pengembangan pengaturan jalan, lalu lintas, pembangunan MRT, jalur sepeda, itu kita alokasikan 12 triliun. Kemudian 11 triliun itu digunakan untuk sektor kesehatan. Ini yang kita rasakan sangat membantu pada masa pandemi COVID kemarin. Lalu ada juga bantuan-bantuan langsung lewat kartu-kartu bantuan sosial. Ada kartu lansia Jakarta, kartu disabilitas, kartu anak, penyediaan bansos, penanggulangan bencana banjir, penyiapan alat bantu, dan lain-lain. Itu semua 2 triliun. Juga untuk sektor ketenagakerjaan, pembentukan tenaga kerja mandiri, bursa kerja, kemudian pelatihan-pelatihan keterampilan, itu dialokasikan 400 miliar. Lalu untuk UMKM, ada sektor industri, perdagangan, yang UMKM-nya diberdayakan lewat pelatihan, lewat pengembangan ekspor, lewat pengembangan pemasaran, pembangunan industri, dan kita alokasikan 300 miliar untuk itu. Jadi, ketika kita mendapatkan dana dari pajak, kita ingin memastikan bahwa dana itu dipakai sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk ketika kita misalnya membangun transportasi umum. Biaya transportasi di Jakarta per keluarga itu bisa sampai 30%. Ketika kita membangun transportasi umum, maka masyarakat tidak harus menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum, yang sekarang jangkauannya sudah amat luas. Saya sudah pernah jelaskan soal ini. Nah, apa yang terjadi? Maka pengeluaran untuk transportasi bisa turun sampai 8%. Jadi bayangkan dengan kendaraan pribadi bisa pengeluaran itu sampai 30%. Ketika menggunakan kendaraan umum, pengeluaran itu 8%. Nah, 22% ini mereka bisa gunakan untuk kebutuhan yang lain. Nah, disitulah ketika kita menggunakan uang pajak untuk membangun transportasi umum, maka tiap-tiap rumah tangga bisa melakukan penghematan karena urusan transport difasilitasi oleh pemerintah. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi ciri sebuah kota modern. Kota modern itu transportasi umumnya adalah masif dan digunakan oleh semua. Alhamdulillah di Jakarta jangkauannya sekarang sudah 80, hampir 90% wilayah Jakarta itu tercover dengan transportasi umum, dan ini lonjakan yang amat tinggi dalam 3-4 tahun terakhir ini. Kemudian sekarang saya ingin bicarakan tentang kebijakan pajak di Jakarta saat pandemi. Di masa pandemi ini kami ingin responsif. Kami tahu kondisinya sulit, perekonomian mengalami kontraksi, kesempatan untuk melakukan aktivitas ekonomi turun luar biasa. Di sisi lain, ada kewajiban-kewajiban pajak yang dunia usaha harus lakukan. Karena itu, kita buat regulasi pajak khusus pada saat pandemi untuk menjaga agar tidak jatuh dalam
jurang resesi yang lebih jauh. Dan untuk mengembalikan perekonomian lebih cepat ke normal, bahkan stimulus kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, pada UMKM, ya untuk bertahan, tapi juga untuk bisa tumbuh berkembang lebih cepat lagi. Karena kita tahu kontraksi perekonomian kemarin bukan karena salah investasi, bukan karena salah hitung, tapi semata-mata karena interaksi antar orang dikurangi, sehingga pasar tidak ada transaksi, tidak ada aktivitas, otomatis ekonominya turun. Nah, kita ambil beberapa kebijakan. Pertama, PBB tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu memang sudah kita terapkan bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, sanksi administrasi atas pajak daerah itu dihapuskan. Jadi mereka yang terlambat pajak, yang tidak bayar pajak, di situ ada sanksinya. Sanksinya apa? Hapuskan, 0. Bahkan pokok pajaknya itu diberikan keringanan. Jadi yang telat bayar, yang tidak bisa bayar karena tidak ada pendapatan, kami tidak mau membebani lebih besar lagi. Sudah mereka sulit, maka pemerintah harus hadir memberikan bantuan. Dukungan, apa? Tadi, dendanya dinolkan, pokoknya diringankan. Apa saja yang mengalami begitu? 1, PKB, pajak kendaraan bermotor. Kedua, BBNPB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Lalu reklame. Lalu PBB, kemudian pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir. Itu adalah jenis-jenis yang mengalami kebijakan seperti saya katakan tadi. Sanksinya dinolkan, pokoknya dikurangi. Siapa saja yang menerima ini? Untuk PBB saja, ada lebih dari 348.000 wajib pajak. Dan nilai insentifnya yang mereka terima itu 1,3 triliun. Ini diterima oleh yang besar, yang menengah, maupun yang kecil. Ini adalah kebijakan untuk kita bisa mendorong agar pelaku ekonomi di Jakarta bergerak bangkit lebih cepat lagi dan tidak terbebani akibat kontraksi perekonomian di tahun sebelumnya. Dan ketika itu dilakukan, apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang bayar pajak. Jadi pembayaran pajak bulanan di Jakarta itu tahun lalu ketika kita terapkan kebijakan ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Yang biasanya pembayaran per bulan itu bergerak sekitar 500-an miliar, ini bisa lompat sampai di atas 4,5 triliun. Kenapa? Karena ada insentif itu. Kemudian juga tentang manfaat. Apa manfaat bagi penerima? Nah, pengurangan beban pajak tahun 2021 sampai dengan 20% dari potongan pokok dan penyelesaian tunggakan PBB yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi 2013 sampai 2020 itu potongan pokoknya 10%. Dan biaya dendanya, biaya administrasinya dinolkan. Jadi bagi penerima, ini kesempatan. Nah, bayar pajak sekarang yang masa lalunya didiskon 10%, yang belum dibayar pokoknya, lalu dendanya 0. Dengan begitu, maka kita bisa sama-sama bangkit tanpa terbebani oleh peristiwa-peristiwa yang tahun-tahun sebelumnya terjadi. Ini adalah contoh kebijakan kita pada masa pandemi yang sedang kita lewati dan kita sekarang mulai bangkit kembali. Yang berikutnya adalah terkait dengan apa saja kebaruan di dalam pelayanan pajak di Jakarta. Tadi saya sampaikan tentang filosofi pajak berkeadilan, kemudian insentif pajak untuk sustainable development, kemudian pajak di masa pandemi. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan prosesnya? Apakah ada perubahan di dalam cara kita membayar pajak? Nah, di sini kita melakukan digitalisasi atas pelayanan pajak. Jadi kita gunakan super apps namanya Jaki. Karena itu selalu download aja Jaki. Seluruh pelayanan Pemprov DKI ada di Jaki ini. Nah, dalam Jaki itu nanti ada namanya Jakpenda. Jakpenda
Di situ Anda akan bisa menemukan fitur-fitur tentang pembayaran pajak. Apa yang berubah? Satu, dulu wajib pajak harus datang ke kantor kelurahan atau kantor pajak daerah UPP PD untuk mendapatkan lembar SPPT atas objek pajaknya atau untuk tahu berapa besarnya PBB yang harus dibayarkan. Itu satu. Yang kedua, ketika melakukan pembayaran, wajib pajak harus bawa lembar SPPT-nya ke bank atau ke outlet-outlet yang menerima pembayaran PBB. Ini yang dulu kita kerjakan seperti itu. Yang ketiga, kalau ada kerusakan atas dokumen atau hilang dokumen SPPT-nya, maka warga harus ke kantor, harus mengurus salinan SPPT, kemudian menunggu SPPT itu dicetak, menunggu ditandatangani, baru kemudian bisa melakukan bayaran pajak. Dan yang keempat, dokumen fisik SPPT-nya itu harus disimpan. Dan kenyataannya bisa rusak, bisa hilang. Jadi dulu segalanya serba manual. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang siapapun yang bayar pajak, wajib pajak, silahkan download Jaki, lihat aplikasi Jakpenda, atau bisa juga menggunakan link lewat website. Ada linknya, nanti saya akan tuliskan linknya biar Anda bisa baca linknya itu. Sehingga Anda mudah untuk klik, ambil informasinya di situ. Nah, dengan menggunakan fasilitas Jaki ini, maka Anda cukup memasukkan nomor objek pajak, kalau untuk PBB-nya, lalu Anda akan bisa melihat berapa tagihan yang harus dibayarkan. Dan Anda juga bisa mengetahui status piutangnya, selain besaran PBB-nya, dan informasi-informasi lain yang terkait dengan SPPT. Dan sekarang wajib pajak tidak perlu menyimpan dokumen fisik SPPT-nya. Jadi ini bisa di-download dimanapun, bisa di-download kapanpun, cukup gunakan aplikasi Jaki yang di dalamnya ada Jakpenda. Lalu ketika sampai pembayarannya tidak perlu lagi datang ke outlet, datang ke bank, semua bisa dilakukan secara digital. Terintegrasi dengan perbankan, termasuk menggunakan QRIS. Jadi ini digitalisasi yang kita lakukan, dan dengan cara seperti ini kita bisa membayar pajak dari mana saja, waktunya kapan saja, ketika ada masalah pun tidak harus meninggalkan tempat kerja untuk mengurus, karena semuanya dilakukan secara digital. Dan tidak perlu khawatir dokumen hilang, dokumen rusak, itu semua hilang. Ini adalah reform yang kita lakukan dan warga bisa menggunakan itu sekarang. Nah, apa yang terjadi? Dengan menggunakan Jaki yang dalamnya ada Jakpenda, maka masyarakat daftar, download SPPT itu menjadi mudah. Kemudian mau ngecek masa berlaku pajak kendaraan bermotor, langsung bisa dilakukan. Bahkan fitur ini itu begitu mudahnya ketika kita cek datanya, di tahun 2021 saja Jakpenda itu sudah diakses lebih dari 870.000 pengguna. Pemanfaatan Jaki ini dengan Jakpenda itu bermanfaat bukan hanya untuk warganya, tapi juga bagi petugasnya. Petugasnya juga menjadi bekerja lebih efisien, lebih efektif. Tadi saya sampaikan adalah tentang inovasi dalam aspek digitalisasi sehingga proses pembayaran menjadi efisien efektif. Nah, di sisi lain ada inovasi tentang cara pembayaran dan angsuran pokok pajak. Sekarang bisa dilakukan pembayaran 6 kali. Tidak harus dilakukan pembayaran langsung sekaligus 1 kali. Jadi ada mekanismenya, nanti detailnya boleh dibaca itu detailnya, tapi prinsipnya adalah kami ingin warga Jakarta bisa menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu membayar pajak, dan bisa mengelola pembayarannya sesuai dengan kondisinya, termasuk ketika harus melakukan pengangsuran. Di sini ada ketentuan tentang batasannya,
jumlah angsurannya, itu ada ketentuannya. Nanti detailnya bisa dibaca. Tapi prinsipnya adalah kita ingin memudahkan digitalisasi dilakukan, pengangsuran pun dilakukan. Nah, dengan cara seperti itu, kita ingin warga Jakarta mendapatkan kemudahan untuk menunaikan kewajibannya. Jadi inilah cerita tentang reformasi perpajakan yang kita lakukan. Mulai dari memastikan bahwa pajak memberikan rasa keadilan, kemudian pajak membangun dan mendorong pembangunan berkelanjutan, bagaimana pajak dipakai untuk memberikan pemerataan, dan bagaimana pajak di masa pandemi, di masa sulit, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga perekonomian kita dan dunia usaha bisa bangkit lebih cepat lagi. Serta terakhir adalah bagaimana pajak dilakukan kemudahan untuk wajib pajak di dalam membayar, baik lewat digitalisasi maupun lewat perenggangan atau pembayaran secara berangsur. Insya Allah dengan cara seperti itu, maka kita akan merasakan bahwa pajak tidak hanya sebagai pendapatan untuk pemerintah, tapi pajak juga sebagai alat untuk kita menghadirkan rasa keadilan sosial bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.